surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Oh yeah. Oh, I belong to you, yeah. I belong to you. Oh yeah. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, and you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh, you promised me you'll never leave. You promised me I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Oh, I belong to you, yeah. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I will walk with you, and you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh, you promised me you'll never leave. You promised me I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Oke, selamat sore semuanya. Kita kembali lagi beribadah pada sore hari ini. Eh, kita hari ini ada spesial performance ya dari teman-teman kita. Siapa yang excited hari ini? Iya, excited semuanya ya. Siapkan catatannya, kita akan dengerin khotbah juga nanti ya. Siapin catatannya, siapin hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus nanti ya. Oke, langsung aja dimulai. Kalisa, tolong di play performance yang pertama, Kalisa.
Oke, silakan Aron. Oke, shalom semuanya. Yang ada di rumah, yang berada. Kita mengucap syukur bahwa kasih-Nya Tuhan adalah selalu nyata buat setiap kita. Kita bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan masih selalu menyertai kita, Tuhan selalu masih melindungi kita. Itu semua karena kemurahan-Nya Tuhan pada setiap kita. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan. Tuhan selalu masih melindungi kita. Kita bersyukur buat semuanya itu. Kita berdiam sejenak, kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita sama-sama menyanyikan bagaikan bencana, siap ya Tuhan. Siap
Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat penjagaan, terima kasih buat pemeliharaan dalam setiap kehidupan pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan tiada kesukaan Tuhan, kasih-Mu Tuhan dulu sampai sekarang selama-lamanya. Semuanya sama Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami mau memuji Engkau, kami mau melompat-lompat bagi Engkau biarlah semuanya itu Tuhan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap untuk Tuhan sama-sama katakan amin. Oke teman-teman yang di rumah, kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya. Walaupun kita di rumah, kita nggak boleh patah semangat karena kita punya Tuhan yang punya Tuhan yang
Persiapkan hati kita lebih lagi masuk dalam setiap hadiratnya Tuhan. Mungkin di antara teman-teman ada yang sakit di hari ini, kita minta penyembuhan dari Roh Kudus yang akan memulihkan setiap kita. Kita minta Tuhan yang akan benar-benar mencampur tangan dalam semuanya ini. Mungkin di antara kita pribadi kita mungkin ada yang sakit, dan mungkin ada yang punya masalah. Tapi marilah kita untuk belajar terus selalu bisa andalkan itu semua kepada Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Mari kita membawa hati kita lebih lagi datang ke hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan hanya Kau Tuhan di hati kita. Engkau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan taulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu selalu menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala
setiap kebaikan Tuhan. Kita mungkin sudah lupakan mungkin banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih selalu melindungi kita. Walaupun mungkin banyak yang di luar sana sudah menderita, tapi kita bersyukur Tuhan masih selalu menjaga kita, masih berikan kita makan, masih selalu menjaga kita semuanya. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan dalam setiap hati kita masing-masing. Ya Tuhan, boleh setiap pribadi kami Tuhan selalu dekat kepada Engkau dalam suka maupun duka. Kami ingin selalu dekat dalam hadirat-Mu. Kami ingin selalu Tuhan ingin mencari setiap hadirat-Mu Tuhan, setiap lawatan-lawatan dalam setiap kehidupan setiap kami Bapa. Kami mau Tuhan biarlah hari ini yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Kami minta Tuhan ada kuasa di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta Tuhan biarlah perlindungan Allah akan selalu ada buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mau mendengarkan sedikit sebagian firman Tuhan. Engkau akan mengurapi setiap hamba yang menyampaikan firman-Mu. Biar apapun yang disampaikan Tuhan itu benar-benar Tuhan bisa merema dan bisa memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Oke, Shalom. Senang banget boleh kumpul sama teman-teman lagi. Sudah, oke. Teman-teman selamat sore. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang kedua dari serial My First Love, cinta pertama. Jadi kita bulan ini nggak ngomongin cinta-cintaan tentang lawan jenis dulu, tetapi kita mau ngomongin tentang bagaimana sih sebetulnya Tuhan cinta sama kita, dan bagaimana kita bisa share cintanya Tuhan kepada orang lain. Nah, ini kita kedatangan Ibu Penatua kita yang kekasih, Ibu Hana, dan sebentar lagi kita mau berikan berikan jempol, tepuk tangan atau apapun lah yang menandakan kamu masih hidup gitu ya.
Oke, saya beri waktu, silahkan Ibu Hana. Kak Hana, silahkan. Oke, Dendi dan teman-teman semuanya. Gongsi Facai buat siapa yang merayakan. Dan juga saya dikasih ini virtual background khusus Gongsi Facai. Ya, bulan ini adalah bertemakan kasih, my first love, kasih pertama saya. Teman-teman di LC, hari ini saya mau share ya. Bentar. Mengapa kita bisa mengasihi? Ya. Bentar ya. Oke. Udah kelihatan ya slide saya? Boleh ada yang menjawab? Kelihatan suara saya jelas dan bisa lihat Kelihatan slide-nya? jelas. Oke. Dikasihi untuk mengasihi. Ya. Biasa kalau kita mendapatkan kebaikan ya, bukan hanya kebaikan rohani, tapi contoh hari-hari ini tuh di koran itu ya, di negara kita itu diserukan untuk gerakan donor darah, plasma konvalesen itu untuk mereka yang pernah sakit COVID tapi sudah sembuh, diserukan untuk mendonorkan darahnya. Nanti diambil plasmanya saja, itu nanti itu jadi terapi untuk menyembuhkan mereka yang kena COVID yang berkategori berat, yang berkategori parah. Itu sangat ampuh gitu ya. Dan ada menteri namanya Erlangga itu mendonorkan darahnya, lalu dia diwawancarai. Lalu dia bilang gini, saya ini mensyukuri bahwa saya sembuh, makanya saya rela, saya senang hati untuk mendonorkan darah saya untuk mereka yang sakit COVID. Padahal banyak orang juga yang sudah sembuh COVID takut mendonorkan darahnya atau tidak mau. Tapi menteri ini senang sekali. Kenapa? Karena dia merasa bersyukur bisa sembuh dari COVID. Banyak orang yang mati karena kena COVID tapi dia sembuh. Jadi dia mau rela mendonorkan darahnya. Itu sifat manusia pada umumnya ya teman-teman. Yaitu mendapatkan suatu keuntungan, mendapatkan suatu kebaikan dan pengen membagikan. Itu alami seperti itu, meskipun ada orang-orang yang tidak begitu, tapi kebanyakan begitu. Contoh juga itu di kalangan kita semuanya terkenal obat COVID yang namanya Lianhua itu, yang dari Cina itu ya. Jadi ini loh, kalau COVID ini kena minum Lianhua ini benar-benar ampuh loh ini, gitu ya. Kenapa? Karena dirinya sudah sembuh minum Lianhua, pasti bilang-bilang, pasti cerita-cerita gitu loh. Hari ini juga kita sebagai anaknya Yesus, anaknya Bapa, kita tuh mesti ceritain gitu loh. Kita mesti bagikan, kita mesti antusias untuk mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah dikasihi sama Bapa di surga. Ayat pertama kita baca ya dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Murid Yesus itu saling mengasihi. Dari ayat ini kita membaca, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, kalau orang sekeliling kalian, sekeliling kita, tahu bahwa kita ini murid Yesus dari mana? Seharusnya kata Yesus, orang tuh bisa tahu kita murid Yesus tuh dari saling mengasihinya kita gitu loh. Ya. Tetangga-tetangga, teman sekolah, teman kerja itu tahu kalau kita ini orang Kristen murid Yesus itu karena kita mengasihi. Kita sabar, kita rendah hati, kita tidak gosip, kita
cepat atau ringan tangan, cepat menolong begitu ya. Jadi, tapi kalau sekarang kebanyakan orang tuh tahu kalau kita tuh orang Kristen dari pergi gereja gitu ya. Kemudian mungkin pelayanan dan sebagainya. Padahal Tuhan pengen kita tuh diketahui kalau kita murid Yesus dari saling mengasihi. Baik, saya mau ambil satu anak kalimat ya dan mau memperdalam hal ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi yang saya kasih biru itu sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya tuh gini loh, kita tuh baru bisa saling mengasihi, baru bisa mengasihi sesama, dan mengasihi sesama itu tidak selalu gampang gitu ya, bila kita telah mengalami kasih Yesus. Aku telah mengasihi kamu. Kita mengalami kasih Yesus, sama seperti kita telah mengalami kasih Yesus, kita baru bisa saling mengasihi. Kalau kita belum mengalami kasih Yesus, kita nggak bisa mengasihi. Ya, saudara, teman-teman, ya pastilah Tuhan tuh mengasihi saya gitu. Di sini tuh ngomongnya bukan hanya pengetahuan yang Yesus mau. Kalau tahu, nyanyi, Yesus cinta aku, itu gampang. Tahu gampang, ngomong gampang, nyanyi gampang. Tapi mengalami. Jadi ada pengalaman pribadi. Dengan Yesus sebagai Bapa kita, Bapanya kalian, teman-teman, itu yang membuat kita punya modal, punya kemampuan, secara otomatis kita mengasihi sesama kita. Ya, kalau kita hanya tahu, hanya nyanyi, hanya hafal nyanyian, tapi nggak ada pengalaman pribadi mengalami kasih Yesus, kasih Bapa Surgawi, kita tuh rasanya nggak mampu loh untuk mengasihi. Kalau toh kelihatannya mengasihi, bisa-bisa itu hanya permukaan saja. Ya, mengapa kita perlu perlu mengalami kasih Bapa? Kenapa? Karena dalam hidup kita sering ada luka batin. Ya, berbagai sebab luka batin saya mau sebutkan secara cepat saja. Kalau kalian pernah seperti ini, ya, kalian perlu mengalami kasih Bapa Surgawi secara khusus. Mungkin kalian itu anak yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak diinginkan. Ya. Mungkin papa mama pengen cowok, nggak taunya kalian lahir cewek. Jadi papa mama kecewa. Mungkin kalian juga rencana itu yang kedua ya, rencana atau bahkan berupaya digugurkan, tapi gagal. Jadi kalian lahir sebagai anak yang tertolak, sebagai anak yang mengalami luka di batinnya. Ya. Kemudian jenis kelamin anak yang tidak sesuai dengan harapan, ya seperti tadi, sering dibanding-bandingkan. Apakah kalian sering dibanding-bandingkan? Atau kalian ditinggalkan oleh orang tua, entah itu orang tua salah satunya meninggalkan begitu saja, pisah papa mama, atau ditinggal mati mungkin ya, atau kematian salah satu atau kedua orang tua, itu bisa membuat kalian menjadi anak yang terluka batinnya. Berikutnya, anak adopsi, anak angkat. Anak angkat itu jauh di dalam hatinya merasa ditolak. Kok bisa? Saya tuh masih bayi nggak ngerti loh dulu itu waktu diadopsi. Nah begini ya, secara ilmu jiwa itu anak bayi bahkan sebuah janin yang ada di rahim ibu itu sudah bisa merasakan perasaan-perasaan ibunya. Jadi seorang bayi yang baru lahir umur 0 tahun mungkin itu diperlakukan bagaimana, dia nggak bisa ngomong tapi dia bisa menangkap perlakuan-perlakuan orang tuanya kepadanya. Jadi anak adopsi kebanyakan menderita luka batin yang perlu disembuhkan oleh kasih Bapa. Keluarga yang tidak harmonis bahkan sampai perceraian orang tua, ya sebagai anak yang papa mamanya cerai atau tidak cerai,
tapi ribut terus, berantem terus, itu anak yang menderita luka batin. Tidak ada kasih sayang di dalam keluarga atau ditolak oleh teman sebaya. Ya, saya melayani hamba Tuhan, pemimpin jemaat yang masa kecilnya sampai masa remajanya itu selalu dibully sama teman-temannya karena miskin, tinggal di kampung daerah pelacuran. Jadi diolok-olok. Itu membuat dia minder setengah mati. Luka batinnya tertolak. Ya. Atau mengalami siksaan fisik, pelecehan dengan kata-kata, pelecehan secara seksual atau siksaan fisik, semua itu membuat kita terluka batin. Seseorang bisa terluka batinnya. Padahal kebutuhan utama manusia itu adalah 3. Dikasihi dan dihargai, diterima apa adanya, dan diperhatikan. Saya yakin kalian juga setuju sama saya bahwa 3 ini kebutuhan kita semua. Ya. Tapi kebutuhan 3 ini hanya bisa dipenuhi oleh kasih Bapa Surgawi secara sempurna. Papa Mama bisa memenuhi kebutuhan 3 ini, tapi Papa Mama punya banyak kekurangan juga. Ya, pernikahan Papa Mama kadang-kadang juga bermasalah. Jadi perlu kasih Bapa Surgawi saja, karena hanya kasih Bapa yang bisa memenuhi kebutuhan kasih secara sempurna. Teman-teman, nah, hari ini kita mau merayakan perjamuan kudus. Tante Hana harap kalian benar-benar tidak kebiasaan. Itu ya, suka terdengar dari mulut saya ya. Saya suka bicara itu loh. Saya suka mau ngajak jemaat untuk tidak menjadikan perjamuan kudus itu biasa banget. Kenapa? Karena salib Yesus itu luar biasa maknanya. Luar biasa kuasanya. Luar biasa bahkan di luar pemahaman kita. Jauh lebih dari yang bisa kita pahami. Salib yang hari ini Tante Hana mau bicara adalah salib itu menjadikan kita semua itu manusia yang berharga. Tapi kita hidup di dunia ini sudah terkondisikan atau tumbuh sebagai orang yang memiliki nilai-nilai keberhargaan diri yang palsu. Apa itu? Yang pertama, aku adalah apa yang aku lakukan. 2, aku adalah apa yang aku miliki. 3, aku adalah apa yang orang pikirkan tentang aku. Ya, satu-satu saya mau jelaskan. Bukankah kita suka membangun rasa berharga kita atas prestasi? Aku adalah prestasiku. Orang akan tanya dalam hatinya atau langsung, apa sih yang kamu sudah lakukan dan yang kamu capai? Jadi kita terbiasa melihat diri sendiri itu berharga jika sudah berhasil. Bila belum berhasil atau bila gagal, kita malu. Kita menyalahkan orang lain mungkin, atau kita menjadi orang yang gila kerja, ya, gila hormat. Jadi ini kadang-kadang papa mama kita, papa mama kalian, ya, menghargai kalian karena kalian pintar, lebih pintar dari saudara-saudara kandung yang lain. Atau justru sebaliknya, papa mama lebih sayang kakak, karena kakak tuh lebih pandai, kalian nggak pandai, prestasi studi nggak bagus, nggak punya bakat yang jelas, tahu gimana. Jadi prestasi itu lebih dibanggakan, sehingga teman-teman terbiasa membangun harga dirinya atas prestasi. Jadi kalau tidak berhasil dalam studi atau dalam hal-hal yang lain, merasa minder, merasa nggak berharga. Nah, itu rasa berharga yang palsu. Ya, kita lihat. Membangun harga diri, ayo baca di rumah masing-masing, baca slide saya ini, 1, 2, 3. Membangun harga diri di atas prestasi, berarti menganggap rendah kasih Bapa yang berlimpah dan diberikan secara gratis. Ingat loh, teman-teman membangun rasa berharganya di atas prestasi yang seperti sekarang ini kebiasaannya, berarti kasih Bapa Surgawi
salib Yesus itu nggak ada artinya tuh, gitu ya. Nggak digubris, dianggap rendah. Padahal kasih Bapa itu berlimpah-limpah atas kita. Dan diberikan secara gratis, tapi kita kurang menghargai. Karena kita seperti berkata gini, kasih Yesus ini apa sih? Aku lebih baik membangun rasa berharga atas prestasiku. Itu kan seperti gitu. Dengan kata lain, secara tidak langsung. Jadi, itu rasa berharga yang palsu, prestasi. Kedua, aku adalah apa yang aku miliki. Ya. Jadi kita mengukur keberhasilan dan membangun rasa berharga di atas apa yang kita miliki. Ya kan? Berapa banyak di sini yang minder karena nggak punya banyak harta, nggak punya HP yang mahal, ya, nggak punya barang-barang yang bermerek, mungkin nggak bisa berlibur ke luar negeri, nggak bisa beli-beli barang yang branded. Tuh, siapa yang suka gitu tuh? Itu berarti bangun rasa berharganya, keberhargaan dirinya dibangun di atas apa yang kalian miliki. Itu rasa berharga palsu. Kenapa kok disebut palsu, Tanda Hana? Soalnya kalau barang-barang itu nggak ada, nggak punya, kita merasa nggak berharga. Kalau kita punya, kita merasa berharga. Sedangkan harta benda ini tidak kekal. Tahu kan sekarang ini banyak sekali bencana alam, ya gunung meletus, ya banjir bandang, longsor, gempa bumi. Kalau sudah ada bencana alam, habis ludes segala harta benda. Tiba-tiba menjadi orang miskin. Hancur harga diri kita. Nah, palsu kan rasa berharga itu? Naik turun, hilang timbul berdasarkan apa yang harta benda kita miliki. Berikutnya, kita sering membangun juga rasa berharga atas apa kata orang, apa yang orang pikirkan tentang kita. Aku adalah apa yang orang pikirkan tentang aku. Ya, kita sering membiarkan diri dikuasai oleh pendapat orang. Kalau ada orang yang nggak setuju, kita jadi jengkel, kita jadi merasa tertolak, kita sensi. Kalau ada orang yang nggak senang sama kita, kita sensi, kita marah, kita minder, kita takut mencoba, takut berusaha. Gimana bisa mengasihi kalau kita selalu terjebak sama rasa berharga yang palsu ini? Kita selalu egois, kita selalu bukan egosentris lebih tepatnya. Terpusat pada diri sendiri. Padahal kalau kita tahu bahwa kita sudah berharga karena kita diterima oleh Bapa Surgawi, kita punya kemerdekaan yang sejati. Tidak perlu lagi mencari rasa berharga di mata orang lain. Karena sudah dikasih oleh Bapa dan sudah puas dengan kasih Bapa. Nah, kalau sampai bisa seperti itu teman-teman, kita adalah orang yang merdeka benar-benar. Ya, itu 3 berharga diri palsu, rasa berharga palsu. Aku adalah prestasiku, aku adalah apa yang kumiliki, dan aku adalah apa yang orang pikir. Tapi salib Yesus memberikan keberhargaan diri yang sejati. 1 Korintus 1:30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Teman-teman, saya mau jelaskan arti kata menebus. Ayat ini tadi ya. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Ada 3 kata kerja. Nomor 1 mau menjelasin tentang ditebus. Salib memberikan berharga diri yang sejati. Ditebus itu artinya dibeli dari tangan iblis dengan bayaran nyawanya. Yesus, ya, arti menebus dulu, arti menebus secara umum. Artinya mengambil kembali milik yang kita gadaikan dengan membayar sejumlah uang. Kalau
kalau orang tua kalian butuh uang tapi nggak bisa bayar, itu cari barang apa, motor kek, atau perhiasan kek, itu digadaikan. Di rumah gadai, kemudian bayar bunganya setiap bulan berapa, begitu. Nanti kalau sudah punya uang, itu harus ditebus, dibayar, ya lunas, baru bisa mendapatkan kembali barang, motor, perhiasan yang digadaikan. Itu artinya menebus. Jadi kalau Yesus menebus kita, artinya dia mengambil kembali hidup kita dari tangan iblis dengan bayaran nyawanya di kayu salib itu. Jadi waktu di kayu salib itu Yesus menebus kita, teman-teman. Ya. Dikuduskan, dia menguduskan. Artinya diampuni dan disucikan oleh darah Yesus. Dosa kalian dan dosa saya yang banyak dan kotor dan hitam itu diampuni semuanya dan disucikan oleh darah Yesus. Dibenarkan, membenarkan ya. Dalam 1 Korintus 1:13. Artinya dijadikan seperti belum pernah berbuat dosa. Jadi status orang berdosa kita diubah menjadi orang yang benar. Orang benar. 3 kata kerja ini menunjukkan betapa kita itu sangat dihargai oleh Yesus. Teman-teman, kalau teman-teman dan saya, kalau kita semua tidak berharga, Yesus nggak mau mati buat kita. Buat apa? Orang kita semua ini orang berdosa yang jelek kok, harusnya masuk neraka kok. Salib itu bukti bahwa Bapa sangat mengasihi kita, menghargai kita, dan menerima kita apa adanya. Nah, sekarang makna salib Yesus bagi kita. Kita pribadi yang berharga, sudah berharga, tidak perlu membangun harga diri di atas prestasi. Karena salib itu telah menjadikan kita berharga. Kita nggak perlu lagi, teman-teman, nggak perlu lagi bangun harga di atas prestasi. Kalian semua harus berprestasi sebaik mungkin. Di dalam pelajaran, di dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Supaya benar-benar menjadi saksi bagi Yesus. Ini loh, anaknya Yesus punya prestasi. Tapi tidak boleh membangun harga diri di atas prestasi. Beda loh itu. Kita berprestasi karena kita mensyukuri bakat dan minat dan talenta-talenta musik, talenta menyanyi, talenta-talenta dalam hal teknik, ya, talenta dalam hal bahasa, semua itu kita syukuri, kita persembahkan buat Tuhan, kita lakukan kita kembangkan talenta itu dengan sebaik mungkin. Tapi orang menghina kita atau ada yang lebih pintar dari kita main musiknya, kita nggak boleh minder, kita nggak boleh merasa nggak berharga. Gitu maksudnya. Jadi kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik dalam kehidupan ini untuk digunakan untuk pelayanan, digunakan untuk menjaring jiwa-jiwa, tapi tidak boleh membangun rasa berharga di atas prestasi. Kenapa? Karena teman-teman dan kita semua sudah berharga. Katakan amin. Yang kedua, makna salib Yesus bagi kita. Kita pribadi yang dicintai, disayangi. Jadi tidak perlu membangun harga diri di atas milik kita. Punya HP yang branded atau tidak, tetap harus merasa sudah berharga. Itulah tanda Anda bilang harus mengalami kasih Bapa surgawi. Bukan hanya tahu dan nyanyi-nyanyi saja, tapi mesti ngalamin. Gak usah minder, gak usah banding-bandingkan diri dengan miliknya orang. Sepatunya, bajunya, tasnya bukan yang bermerek. Syukuri, sukacita, bersyukur, dan jadilah anak muda yang berkualitas. Kenapa? Karena kalian sudah dikasihi, disayangi sama Bapa. Jadi nggak perlu bangun berharga di atas milik. Yang ketiga, kita pribadi yang sudah diterima. Hidungnya pesek atau hidungnya mancung, wajahnya cakep atau enggak, ya, rambutnya keriting atau lurus, badannya kurus atau gemuk, enggak masalah semua itu.
Ya, kita semua diterima. Masa lalunya nggak karu-karuan atau masa lalunya baik, semua background, semua latar belakang, semua level pendidikan, semua status sosial kita, itu nggak membuat kita itu lebih berharga atau kurang berharga. Karena kita semua sudah diterima oleh Bapa. Jadi tidak perlu membangun harga diri atas apa kata orang, apa yang dipikirkan orang. Nggak usah ikut teman-teman mau teman-teman di sekolah itu ngapain harus ikut supaya dihargai. Itu nggak perlu seperti itu. Karena God made you special and He loves you. And He loves you very much. Amin. Jadi, ayo Tante Hana ajak kalian mengalami kasih mesra Bapa secara pribadi. Gimana caranya? Saat menyembah Bapa sendiri, atau saat menyembah Bapa bersama yang lain, saat merenungkan firman, perlu ketemu sama kasih Bapa supaya benar-benar disembuhkan dari semua luka batin yang menghambat hidupmu. Luka batin itulah kalau belum sembuh, itu akan membuat hidupmu macet, ya, nggak bisa maju, nggak move on, ya. Dan banyak sekali hambatan untuk bisa mengasihi. Karena Yesus bilang, kamu bisa saling mengasihi kalau kamu sudah mengalami kasihku. Jadi, keterbukaan awal pemulihan. Ingat ya, motonya disciple, jujurlah dengan emosi-emosi negatif yang sering mengakibatkan kamu berespon salah terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak enak, atau mengakibatkan kamu sering jatuh dosa. Luapkan rasa marah, kecewa pada Tuhan, luapkan. Utarakan semua ketakutan, kebencian. Jangan menyangkali luka yang belum sembuh. Kalau kalian seringkali marah-marah, seringkali minder, seringkali gondoan, ya nggak bisa mengasihi, nggak bisa sabar, seringkali sombong, seringkali menyimpan kesalahan orang lain, seringkali nggak sopan sama orang tua, sama otoritas, sama guru dan sebagainya. Semua itu menandakan banyak luka yang belum sembuh, luka batin. Itu perlu jujur sama Tuhan. Oh, aku udah jadi WL, masa aku luka batin? Kenapa? Tante Hana aja sudah jadi penatua, masih banyak luka batin waktu dulu itu. Masih jujur ya, karena itu awal pemulihan. Akui semua kegagalan, kejatuhan dalam dosa, kenajisan mungkin. Biasanya kalau orang itu punya luka batin, itu larinya ke dosa seksual. Kenapa? Karena dia cari cinta, cari kasih, tapi dapatnya yang palsu. Jadi banyak jatuh dosa kenajisan. Akui semua pemikiran-pemikiran yang bahkan nggak masuk akal bagi pelayan setingkat Anda. Ya, cari pertolongan dari para pemurid. Minta dikonseling, dijagai, didoakan. Itu namanya jujur, namanya terbuka. Nggak boleh pakai topeng-topeng. Nanti tema bulan ini itu first love, gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena macet, nggak ngalami kasih Bapa. Karena sombong, karena nggak jujur, karena malu. Nah ini dia. Rasa malu, rasa gengsi akan menjadi penjara bagi kita. Buang rasa malu, buang gengsi. Akui dengan jujur kegagalan, akui kejatuhan dosa, akui luka-luka. Nah, saya mau ngomong nih, mungkin waktu disciple dulu di CG sudah pernah dijamah oleh kasih Bapa. Pernah kesembuhan batin dialami. Tapi semenjak saat itu sampai sekarang apa terluka lagi enggak? Setiap kali terluka mesti datang ke Bapa. Alami lagi kasih Bapa sehingga tidak ada luka yang berakumulasi menumpuk menjadi suatu kepahitan, suatu akar pahit yang bisa membelenggu dan melumpuhkan potensi kalian. Jadi seringkali sehari-hari kita masih terluka. Ada teman yang membuli kita, perlakuan orang tua yang mungkin melukai kita lagi. Toh, apa saja yang terjadi? Selalu datang ke Bapa jujur, terbuka, sehingga dipulihkan lagi. Kalau nggak bisa berkemenangan sendirinya,
minta tolong pemurid, jujur cerita sama para pemurid. Terus menerus seperti itu. Jadi kalian belajar untuk mengalami kasih Bapa terus menerus. Dan itu saja yang menjadi modal untuk bisa saling mengasihi. Ya, Yesus bilang, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi, kembali ke judul saya, dikasihi untuk mengasihi. Dengan selalu mengalami kasih Bapa, kita bisa mengasihi sesama. Kita merasa dicintai dan dihargai oleh Bapa. Otomatis kita bisa mencintai dan menghargai sesama. Kita merasa diterima apa adanya, kita pasti menerima orang lain apa adanya. Kita diperhatikan oleh Bapa, kita juga pasti bisa memperhatikan. Akhirnya kita benar-benar bisa berhasil hidup sebagai murid Yesus yang sejati. Namanya kasih itu kita lakukan sungguh-sungguh tulus. Enggak bertopeng, enggak supaya dipuji, enggak supaya cari rasa berharga dan sebagainya. Teman-teman, saya tahu message ini hari ini mungkin sudah pernah kalian dengar dan kalian alami. Tapi entah bagaimana Tuhan menyuruh saya menyampaikan topik ini, dikasihi untuk mengasihi. Karena banyak sekali orang Kristen itu gagal mengasihi. Karena ternyata hidupnya belum mengalami kasih Bapa. Pelayanan sibuk, giat. Tapi secara pribadi belum mengalami kasih Bapa terus-menerus. Hanya jarang-jarang saja. Tunggu retreat baru. Pandemi nggak ada retreat, kering hatinya, nggak mengalami kasih Bapa. Kasihan loh kalau seperti itu. Saya berdoa teman-teman nggak ada yang seperti itu. Di rumah masing-masing bisa mengalami kasih Bapa. Kalau gagal sendirinya dengan Bapa, minta tolong didoakan, menyembah bersama pemurid. Usahakan apapun, pokoknya luka itu nggak boleh dibiarkan, mesti benar-benar sembuh. Dengan cara seperti itu, kita akan bisa mengasihi. First love itu benar-benar bisa terjadi, kita lakukan. Mari sekarang kita Tante Hana ajak kalian benar-benar siapkan roti dan anggurnya. Sudah disiapkan roti dan anggurnya. Kita masuki perjamuan kudus ya. Mau nyanyi refrennya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hari ini kita mendengar firman bahwa salib menjadikan teman-teman berharga. Kita semua adalah anak-anak Bapa yang sangat disayangi, dihargai, diperhatikan, diterima apa adanya. Ayo, Tante Hana berdoa, Tante Hana ajak kalian menjalin hubungan dengan kasih Bapa, selalu mengalami ulang berulang kasih Bapa. Kita selalu butuh kasih Bapa surgawi. Sekarang di rumah masing-masing, Tante Hana mengajak kalian jujur kepada Tuhan pada saat perjamuan kudus ini. Teman-teman, kalian semuanya jujur mengakui luka-luka batin yang belum sembuh,
mengakui di hadapan Tuhan kejatuhan-kejatuhan dalam dosa, kegagalan-kegagalan apapun yang kalian malu mungkin menyebutkan. Dan jangan biarkan kalian jatuh bangun dalam dosa. Karena mungkin sudah lama membangun rasa berharga di atas 3 hal yang palsu tadi. Atas prestasi, atas harta milik, dan juga atas apa kata orang. Ayo sekarang dalam perjamuan kudus ini kita memaknai salib Yesus. Semua di rumah bilang sama Bapak, aku berharga, aku bersyukur Bapak Engkau menghargai aku. Aku bersyukur Bapak Engkau mencintai aku. Aku bersyukur Engkau membuat aku unik. Engkau membuat aku spesial. Aku bersyukur Bapak, Engkau perhatikan, aku diterima apa adanya. Ayo syukuri hidup kalian, syukuri atas kasih Bapa yang menghargai, menebus, membenarkan, dan menguduskan. Haleluya Tuhan. Aku bersyukur, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Engkau menyayangi kami, Engkau memeluk kami, Engkau menerima kami. Engkau tidak membanding-bandingkan kami dengan siapapun. Engkau menyembuhkan luka-luka batin kami. Aku berdoa biarlah Engkau menyembuhkan semua teman-teman DLC yang dari kecilnya, dari kandungan bahkan ditolak, yang menderita luka-luka di batin mereka yang terdalam, agar Engkau menyembuhkan mereka dari semua itu. Saat ini juga kasih-Mu menyembuhkan setiap luka yang ada. Tuhan, setiap rasa minder, rasa tertolak, rasa tidak berharga, rasa takut, Tuhan Engkau yang mengenal teman-teman DLC. Dan Engkau yang sanggup menyembuhkan. Aku bersyukur, kami bersyukur untuk salib-Mu. Karena salib-Mu lah yang membuat kami menjadi orang-orang yang berharga, yang spesial, yang indah. Terima kasih ya Bapak. Bapak, dengan ibadah virtual ini memang ada keterbatasan untuk mendoakan, untuk melayani pemulihan batin. Tapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Roh Kudus bisa bekerja dan menyembuhkan setiap luka batin. Sehingga kami bisa sembuh dan pulih. Sehingga kami bisa mengasihi. Orang akan tahu kami murid-Mu karena kami mengasihi. Terima kasih ya Bapak. Mari diangkat roti atau hosti yang telah disiapkan. Kalian angkat. Di dalam nama Yesus, teman-teman, roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus, yaitu dengan Yesus sendiri. Mari kita makan bersama-sama mengucapkan di dalam nama Yesus. Yang tubuhnya sakit, tanda-tanda berdoa, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua yang sakit tubuhnya. Di bagian tubuh yang mana, organ mana yang sedang sakit, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Kesembuhan terjadi buat mereka yang sakit ya Bapak, di dalam nama Yesus. Sekarang, ayo mengangkat anggur yang telah kalian siapkan. Bapak, aku bersyukur, kami bersyukur telah mengutus Yesus menjadi korban penghapus dosa kami, menjadi perantara yang mendamaikan kami dan mengampuni dosa kami, menjadikan kami anak Bapa yang berharga. Darah Yesus menebus, menguduskan dan membenarkan kami. Di hadapan-Mu kami adalah orang benar,
Kami seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur untuk darah Yesus. Teman-teman, anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama dengan mengatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba selesai berbicara, tapi hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus terus bekerja dalam hati teman-teman di DLC ini. Baik para pemurid, juga jemaat DLC. Mereka pulih menjadi murid Yesus yang saling mengasihi, karena Yesus telah mengasihi mereka semua, dan mereka telah mengalaminya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saya kembalikan pada Thank you Kak Hana buat sharingnya luar biasa. Saya akan berikan sedikit pengumuman. Jadi teman-teman jangan lupa setiap hari Senin dan Jumat kita ada House of Prayer for Generation Z. Jadi teman-teman bisa hadir. Jadi karena generasi Z yang seharusnya jadi backbone-nya atau jadi orang-orang yang hadir harus adalah teman-teman sendiri. Jadi kami hanya memfasilitasi. Jadi jangan lupa untuk hadir, dan kalau sudah rutin hadir, thank you so much, dan ajak teman-temannya yang lain yang belum terbiasa hadir. Yang kedua, kita sedang ada di dalam periode puasa raya, jadi teman-teman, puasanya tetap berhikmat. Saya tahu ada banyak yang berpuasa, tetapi puasanya berhikmat juga, jadi jangan terlalu diforsir, karena kita juga perlu imun juga menghadapi pandemi seperti ini, apalagi yang masih sering keluar rumah. Ya, tetapi kita mau menunjuk kita lalu memberikan yang terbaik. Jadi seperti itu. Kemudian ada live group hari Rabu setiap jam 7 semuanya, kecuali live grupnya Kak Elita jam 6. Ya, itu aja pengumuman dari saya. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa yuk. Bapak, hari ini kami mau bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bangsa yang sedang sakit ini Tuhan, bangsa yang sedang memerlukan Tuhan untuk mengasihi bangsa ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi di bangsa ini. Bangsa Indonesia ada di dalam biji matanya Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa ini Tuhan. Tuhan akan segera memulihkan bangsa ini. Tuhan pakai gereja-gerejamu, Tuhan pakai bait-bait-Mu, yakni kami di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, untuk menjadi terang, untuk menjadi jawaban doa yang selama ini kami doakan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, kami percaya bahwa Engkau terus berkarya untuk Indonesia. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, dimanapun mereka Kau utus Tuhan. Jadikan mereka jawaban, jadikan mereka terang-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan juga berhikmat untuk Pak Jokowi dan jajarannya untuk memberi bangsa ini harapan, untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang baik Tuhan, supaya bangsa ini segera pulih dari pandemi ini dan bisa secara ekonomi bisa dipulihkan kembali. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang barangkali kehilangan pekerjaan, sedang kelaparan, biar penghiburan Tuhan ada atas mereka dan bisa segera dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebentar kami akan kembali lagi kepada keluarga kami. Tuhan berkati dan kuduskan, supaya setiap kami senantiasa sadar bahwa kami adalah duta besar kerajaan Allah dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. See you, teman-teman. Thank you buat kehadirannya. Halo. Thank you. Halo, jangan keluar dulu, Pak. Oh, Halo. ada apa? Kita mau foto dulu katanya. Kita pakai virtual background ini. Kalau bisa di on cam ya. Semuanya. Halo. Kita foto bentar, 1 menit. Ayo on cam. Yang bisa on cam ya. Jangan.
Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sudah. Makasih. Thank you teman-teman. Tuhan berkati. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Are good and your mercy endureth. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Come on, say it. You are Oke, Ben.